Berita akhir zaman. Konflik Timur Tengah membara. Apakah ini sinyal Imam Mahdi sudah dekat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit Timur Tengah kembali menyala. Rudal-rudal melesat menembus kegelapan malam, menimbulkan ledakan yang mengguncang bumi dan menggugah kesadaran dunia. Tak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa kita sedang berada di ambang perubahan besar. Dunia menyaksikan, tanpa berkedip, sebuah peristiwa yang bisa menjadi titik balik sejarah umat manusia. Serangan yang diluncurkan dari Iran ke wilayah Israel bukan hanya unjuk kekuatan militer, tetapi juga cermin dari kegelisahan dunia yang tak lagi memiliki arah pasti. Rudal dan drone meledak di langit, sistem pertahanan aktif bekerja, dan seluruh wilayah dicekam ketegangan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang dirasakan oleh banyak hati, bahwa dunia sedang mencari pemimpinnya. Media-media dari seluruh penjuru memberitakan dengan berbagai narasi. Ada yang mendukung, ada yang menentang, namun hampir semua menyampaikan satu hal yang sama. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketika satu wilayah terbakar, dampaknya dirasakan oleh seluruh penjuru bumi. Pasar global terguncang, harga energi melonjak, dan ketakutan akan perang besar menyelimuti. Ini bukan lagi konflik dua negara. Ini adalah simbol dari sebuah ketidakseimbangan global yang mendalam. Ketika suara bom lebih nyaring dari suara akal, ketika keadilan digantikan oleh propaganda, maka semua orang mulai bertanya, di mana kebenaran? Siapa yang akan menengahi dunia yang retak ini? Sejak dahulu, dalam berbagai ajaran dan peradaban, ketika bumi berada di puncak kegelapan, akan datang seseorang yang membawa cahaya. Dalam tradisi Islam, sosok itu dikenal sebagai Imam Mahdi. Ia bukan sekadar tokoh spiritual yang hadir dalam dongeng atau mitos. Ia adalah janji yang hidup dalam dada umat Islam selama berabad-abad. Imam Mahdi diyakini akan muncul di masa fitnah besar, di saat dunia dipenuhi kezaliman dan pertumpahan darah. Bukan untuk menjadi penguasa, tetapi menjadi pemimpin yang mengembalikan dunia pada keadilan yang sejati. Bukan untuk menambah kekuasaan dunia, tetapi untuk memurnikan kembali misi kenabian, menyelamatkan umat manusia dari kehancuran spiritual dan moral. Banyak yang mengira bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang tiba-tiba muncul dengan mukjizat dan kekuatan gaib. Padahal, seperti para nabi sebelumnya, Imam Mahdi akan hadir di tengah masyarakat, membawa misi berat, menghadapi penolakan, namun tetap teguh dalam menjalankan petunjuk dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda bahwa akan datang seseorang dari keturunannya yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ini adalah misi besar yang bukan hanya urusan satu umat, melainkan misi universal yang menjangkau seluruh manusia. Ketika dunia hari ini berbicara tentang krisis, baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun spiritual, sebenarnya semuanya bermuara pada satu inti, kehilangan petunjuk dari langit. Hukum dibuat berdasarkan kompromi politik, keadilan diukur oleh siapa yang paling kuat, dan kehidupan manusia digiring oleh arus media, bukan oleh wahyu. Di tengah kekacauan ini, dunia bukan hanya membutuhkan solusi, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang bersumber dari nilai ilahi. Imam Mahdi datang bukan membawa ideologi, tetapi membawa Al-Quran sebagai pedoman tunggal yang tak terbantahkan. Ia tidak datang dengan janji politik, tetapi dengan janji Allah yang tertulis dalam wahyunya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 251 disebutkan bahwa, jika Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap zaman, Allah selalu mengutus manusia pilihan untuk menjaga keseimbangan. Imam Mahdi adalah salah satu bentuk dari rahmat Allah kepada umat manusia. Ia bukan sekadar tokoh dalam buku-buku eskatologi, tetapi penegak sistem ilahi yang hidup. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan diberikan kekuasaan di bumi, dan agama mereka akan ditegakkan dengan kokoh. Janji ini tidak sekadar sejarah, tetapi masa depan. Serangan demi serangan yang kita saksikan hari ini bukan hanya pertikaian senjata.
Ia adalah tanda bahwa bumi sudah terlalu penuh dengan kezaliman. Setiap ledakan menjadi alarm bagi hati-hati yang masih hidup. Setiap tangis korban menjadi doa yang naik ke langit, menanti dikabulkan dengan hadirnya pemimpin sejati. Dunia tidak bisa terus menunggu solusi dari konferensi internasional, dari lembaga-lembaga yang kehilangan ruh kebenaran. Dunia membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia, bukan hanya menyusun aliansi politik. Dan pemimpin itu adalah Imam Mahdi. Apakah ia sudah hadir di antara kita? Apakah ia sedang menyusun barisan? Atau kita yang belum mampu mengenalinya karena terlalu sibuk dengan narasi dunia? Banyak yang menertawakan konsep ini. Mereka menyebutnya sebagai utopia. Tapi mereka lupa bahwa setiap perubahan besar dalam sejarah dimulai oleh seseorang yang dipilih Allah, bukan oleh konsensus manusia. Seperti Musa yang memimpin Bani Israel keluar dari tirani. Seperti Isa yang berdakwah di tengah penindasan. Seperti Muhammad yang mengubah wajah dunia dengan wahyu. Maka Imam Mahdi juga akan membawa transformasi yang tak bisa dihentikan oleh senjata atau propaganda. Hari ini, kita bisa memilih untuk menjadi penonton atau menjadi bagian dari sejarah. Menjadi pengikut sistem dunia atau pembela sistem langit. Imam Mahdi tidak akan muncul di tengah pesta duniawi, tetapi di tengah perjuangan umat yang siap kembali pada Al-Quran. Ia hadir bukan untuk menambah jumlah pengikut, tetapi untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman. Karena dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah menyatakan, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Kini, dunia sedang menunggu, tapi yang benar tidak akan menunggu terlalu lama. Ketika fitnah sudah terlalu besar, maka pertolongan Allah pasti datang." Imam Mahdi adalah bentuk pertolongan itu. Bukan sekadar nama, tetapi sistem kenabian yang akan ditegakkan kembali di atas bumi. Dan kita semua dipanggil untuk bersiap, tidak dengan senjata, tapi dengan keimanan. Tidak dengan seragam, tapi dengan ketaatan. Karena ketika Imam Mahdi memulai tugasnya, bumi akan dipenuhi keadilan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatuhu.